Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Yang mulia segenap para asatizah, para orang tua, para guru, terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, kita punya guru Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Anas Kurdi MA selaku Sekjen MPP Fahmi Tamami, dan segenap para aparatur pemerintah yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, dan para bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada sore hari ini dalam rangka bersilaturahim tanpa batas. Dan mudah-mudahan silaturahim kita sekaligus kita sama-sama menunggu datangnya adzan maghrib. Di Indonesia hebat dengan Arab Saudi, gak mau kalah. Jadi kalau di Arab setiap waktu itu kita tungguin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di Indonesia juga sama, waktu adzan kita tungguin, yaitu adzan maghrib doang, itu pun di bulan puasa. Itu yang kita rindu. Mudah-mudahan kumpul kita semua, silaturahim kita kali ini sekaligus santunan ya guru. Santunan. Iya. Santunan nih kalian. Oh iya, santunan. Yatim ya, Anda yatim soalnya. Iya. Masuk kategori. Ya, mudah-mudahan kumpul kita hari ini mendapat berkah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa di hari yang ke berapa? Guru Bairus? Puasanya 24, iya. Biasanya yang tukang hitung-hitung beda sama yang biasa ngitung gitu Guru. Iya, sebelum ada yang ngomong, ya Allah kagak berasa ya, tahu-tahu udah mau lebaran gitu. Ada yang ngomong gitu di kampus saya banyak. Kagak berasa ya, tahu-tahu udah mau lebaran aja, orang yang kagak puasa. Jadi kagak berasa. Kita yang puasa bang, berasa banget kita rasain. Ya Allah. Maka ini puasa memasuki hari ke-24. Kita berada di penghujung akhir daripada detik-detik penghujung Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, riwayat Ibnu Jabir di dalam hadisnya, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard, ya enggak, wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, Rasulullah tuh ketika nanti datang di hari-hari akhir malam Ramadan itu, seluruhnya yang ada di muka bumi ini dalam keadaan menangis. Siapa yang menangis? Langit menangis, bumi menangis, bahkan seluruh malaikat menangis. Bingung ini sahabat, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kok semuanya pada nangis? Kenapa ketika datang hari akhir-akhir Ramadan itu, di waktu malam-malam Ramadan terakhir pada nangis? Bumi menangis, langit menangis, malaikat menangis. Ternyata ada musibatan li ummati Sayyidina Muhammad, ada musibah buat umat Nabi Muhammad. Apa itu? Dhihabu Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Bayangin bang, Allah betapa besar dan sucinya, mulianya bulan Ramadan ini. Sampai-sampai ditinggal Ramadan, malaikat nangis, bumi nangis, langit menangis, nangis semua. Termasuk kita semuanya sekarang sedang merintih menangis. Banyak yang pada nangis sekarang. Banyak. Wah, acara di cancel, Ustaz pada nangis. Mau balik lah, sebulanan 2 bulan di cancel. Nah, kalau fakir miskin ada yang mikirin dari pemerintah lah, Ustaz siapa yang mau mikirin? Iya, mana ada. Iya, makanya Ustaz meminta aja ogah, malu kalau Ustaz mah. Iya, mintanya malu, kagak ada habis dan motor digade. Itu kira-kira itulah saya. Mana gua? Berarti kagak denger sih. Ya Allah, menangis semuanya Pak. Bayang kemuliaan Ramadan. Makanya ini kita anggap Ramadan yang terakhir di situ Bang. Kita harus menganggap ini Ramadan yang terakhir.
Karena nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan. Anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita berjumpa Ramadan lagi. Siapa yang mau menjamin? Maka artinya apa? Dengan kita menganggap Ramadan terakhir, akhirnya apa? Timbul semangat kita untuk ibadah. Ini Ramadan kan madrasah buat kita, sekolah. Apa madrasahnya? Ramadan namanya. Kurikulumnya apa? Macam-macam kurikulum Ramadan. Ada puasa, siang hari kita puasa. Yang dipanggil puasa orang yang beriman. Tarawih panggilannya iman. Kita tadarus panggilannya iman. Kita sedekah panggilannya iman. Zakat, semua yang kita lakukan ibadah di Ramadan ini, itu semua sumber panggilan iman. Puasa, panggilan iman. Maka dalam ilmu fikih ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa nih. Berarti orang yang kurang syarat nggak boleh puasa. Iya, nggak wajib. Apa syarat wajib puasa? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kurang syarat itu nggak wajib puasa. Ustaz, dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Ya berarti dia bukan lagi anu kali, dia sakit kali, sakit kali, dia nggak mampu puasa. Sehat badannya, Ustaz, kokor gemuk badannya, saya lihat berarti belum balik kali. Belum balik, biarin orang belum balik juga boleh puasa lah. Belum balik, anak udah 3, 4 Ustaz, belum balik aja, berarti gila, akalnya kagak ada. Kenapa? Orang yang berpuasa itu semua panggilannya iman. Banyak pelajaran puasa, dilatih kita supaya disiplin, dilatih kita supaya jujur, dilatih kita supaya peka. Makanya kita dikumpulin hari ini dalam rangka buka puasa sekaligus santunan. Ini menumbuhkan kepekaan, Bang. Dengan kita puasa, dari mulai terbenamnya matahari, dari mulai fajar sampai datang terbenamnya matahari sampai maghrib, kita ngerasain tuh. Bagaimana kagak enaknya rasa lapar, bagaimana gak enaknya rasanya haus. Ternyata gak enak lapar, ternyata gak enak haus. Padahal baru sehari gak kena nasi, lapar melilit perut, haus mencekik leher. Timbul pertanyaan dalam diri kita, orang yang beriman yang, ya Allah, bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, yang setiap hari dia merintih kelaparan. Dengan puasa timbul peka, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Maka dengan puasa kita diajarkan berbagi. Hari ini kita buktiin ada santunan dari guru kita dan kumpul kita hari ini. Membantu apalagi dalam zaman sekarang, Masya Allah. Pandemi COVID-19 ini, wah udah semuanya Bang, udah kena kemana aja. Ya, imbasnya apa aja udah kena. Sian yang kerja di PHK, yang pokoknya yang dah. Udah kalau diceritain ngenes deh Bang ya, sampai cerita diri kita sendiri ya. Ya Allah, semuanya lockdown, semuanya lockdown. Ya lockdown, ngomong wadon. Jadi tadi lockdown mulu, wadon dilongok mulu. Akhirnya banyak gara-gara COVID-19 pada bunting semua bininya. Ya Allah, ya Rasulullah, Pak, kenyataan sekarang. Maka berbagilah di waktu yang sempit seperti ini, di waktu yang susah, lebih pahalanya yang Allah kasih. Anfik ya bna Adam, unfik alaik. Tuh, dalam hadis kursi begitu. Infakkan hai anak Adam hartamu, nanti akan diberikan lagi harta kepadamu. Apa? Balasannya luar biasa Bang, lebih dari apa yang kita keluarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling berbagi di antara sesama kita. Puasa ngajarin peka. Yang kedua, puasa ngajarin jujur. Jujurnya di mana? Kita lagi puasa Bang, tengah hari mau sholat zuhur kan wudhu dulu. Sebelum sholat kita wudhu dulu tuh. Lagi wudhu kita ke kumur. Andaikan saja kita colong sedikit itu air, jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Puasa ngajarin jujur. Mau ada KPK kayak enggak, kayak mau ada polisi enggak, kayak pokoknya kalau disuruh pakai masker, pakai masker. Bener? Saya kagak pakai masker. Enggak ada polisi. Iya.
Ternyata sekarang begitu Pak, ada aturannya semua. Puasa diajarin kita supaya apa? Supaya jujur. Mau ada atasan, gak ada atasan, tetap ternyata Allah lebih tahu. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. Ternyata menghadirkan Allah dalam hidup. Allah tahu, seperti ihsan. Ketika Allah melihat kita, seakan-akan kita tidak melihat, tapi Allah melihat. Allah melihat, kita tidak melihat, tapi semua kita serahkan. Itulah apa yang dikatakan ihsan. Puasa ngajarin kita jujur, ngajarin kita peka. Yang ketiga, puasa ngajarin disiplin. Inilah kurikulum Ramadan. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Diajarkan kita, kalau belum waktunya makan, jangan dimakan. Kalau belum waktunya minum, jangan diminum. Berarti puasa ngajarin disiplin. Kalau belum waktunya, jangan. Artinya puasa itu nahan hawa nafsu Bang, menahan. Ntar dulu, nahan dulu. Puasa itu bukan ngilangin hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Kalau hilangin hawa nafsu, mendingan jangan puasa dah. Hilang hawa nafsu kita. Bener Bang? Iya. Karena menahan hawa nafsu. Kalau belum waktunya jangan. Tempe halal. Halalnya kapan? Habis maghrib. Siang haram. Tahu halal. Halalnya habis maghrib. Siang halal Bang. Belum haram. Kalau belum waktunya. Barang yang halal di siang hari jadi haram karena belum waktunya. Termasuk istri sendiri halal. Jangan habis maghrib. Ya habis terawih. Iya habis maghrib jalan doang. Iya, assalamualaikum udah habis terawih lama dikit gitu. Kenapa Bang? Ini dulu asbabun nuzulnya jelas ini Pak. Dulu sahabat waktu dapat perintah puasa pertama tuh, sahabat nyangka puasa siang malam kagak boleh bergaul sama bininya. Tuh, maka turun ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam-malam di bulan puasa untuk bergaul sama istri kalian. Tuh, kalau kagak boleh ribet Bang. Siang kagak boleh, malam kagak boleh. Lah, sebulan penuh rontok. Wah, botak pala. Iya, makanya kita diajarkan, itulah Islam luar biasa. Makanya mengajarkan kita dengan puasa supaya jujur, peka. Puasa ngajarin kita supaya disiplin. Nah, apalagi yang diajarkan dalam kurikulum Ramadan ini, selain kita berpuasa, kita bertadarus. Disinilah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Manfaatkan kesempatan ini Bang. Minimal kita baca Quran sebulan nih 1 kali khatam lah 30 juz. Alhamdulillah dapat 2 juz lah. Ya setengah Ramadan 15 hari udah dapat 1 juz, setengah lagi dapat 1 kali hatam, 2 kali hatam. Insya Allah manfaatin. Kenapa? Karena orang-orang yang berpaling dari Quran diancam oleh Allah. Al-Quran merupakan peringatan kita, peringatan buat kita dari Allah. Allah sudah nyatakan, ya enggak? Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Jauh dari Quran, ke barat Quran bilang, ke timur kita berangkat. Ke ngalor kata Quran, ngidul kita berangkat. Ini orang yang begini berpaling dari Quran. Haram kata Quran, halal bagi dia. Orang yang seperti ini fa innalahu ma'isyatan dhanka, diberikan penghidupan yang sempit. Biar duit banyak, harta banyak, sumpek terus, hatinya selalu sempit Allah kasih. Duit banyak, harta banyak, puyeng mulu. Makanya enak itu ada orang mulu Bang. Kalau kata kita Ustadz Anas enak bener dia mah, enak dia mah bol, setgen, duitnya banyak, ceramah di Trans TV, damai Islam itu indah. Dia enggak bol, TV mulu, enak. Kata siapa? Kata kita enak. Kata dia lain lagi, enak banget si Tile ya. Enggak ngapa-ngapain dia, duitnya banyak aja, juragan empang. Enak mulu, kenapa? Enak ada mau orang terus. Padahal mah yang kita sangka mereka enak lagi puyengan lagi. Ya enggak.
Ya enggak, benar bang, itu kadang-kadang enak ada sama orang mulu begitu tuh. Kehidupan tuh kata tukang beca enak bener naik sedan sipik, wah adem AC-nya kenceng ya enggak, tuh adem dah pokoknya tenang anteng pikiran. Kata yang naik sedan lain lagi enak banget tukang beca tidur di bawah pohon anteng banget kagak dia pikirin. Hidup enak selalu begitu. Tapi bagi orang yang tidak berpaling dari Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, diberikan oleh Allah penghidupan yang tenang. Kalau sudah berpaling dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, berpaling dari peringatan, berpaling dari Al-Qur'an, diberikan penghidupan yang sempit. Di dunia ancamannya begitu. Di akhirat, wa nasyuruhum yaumal qiyamati a'ma, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya Allah bang, di akhirat kan di kiamat kita buta. Enggak enak banget, baru pertama kali tumben kita ke akhirat dibangkitin tumben, itu buta mata kita, enggak melihat. Meraba, cuma meraba-raba, orang mengenal sekelilingnya, kan begitu lagunya ada tuh raja. Iya, suara cuma dengan suara dia mendengar orang sekelilingnya, begitu ya. Nah, kalau salah adu aja sama Ayah Jo. Tuh dibangkitin dalam keadaan buta. Protes ini orang yang dibangkitin dalam keadaan buta di hadapan Allah, demo bang, sembako nggak turun. Ngumpulin KTP di fotokopi kakak, gua kirain buat sembako, agak taunya jadwal ronda. Demo ini datang sama Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu ngelihat saya. Melihat banget dulu di dunia saya, gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, laut-lautan hijau yang biru membentang, sawah-sawah yang hijau dan menguning, kami saksikan ya Rabb di dunia. Kenapa sekarang kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah kau kukumpulkan dalam keadaan buta. Dulu telah datang ayat-ayatku, telah datang Al-Quran kepadamu, engkau lupakan ayatku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun aku lupain. Aku lupain. Ya Allah bang, agak enak bang, agak diopenin. Masuk rumah cakep ke istana, kalau nggak ketemu presiden kurang abdol. Bener. Kita datang ke istana nggak ketemu presiden, nggak kurang abdul. Saya main datang ke rumah Haji Roma nggak ketemu orangnya, kurang abdul. Buat apa ketemu Rito? Ya supir iya. Artinya apa? Masuk ke dalam sorga, ya nggak masuk ke sorga kagak diopenin, di akhirat nggak diopenin, nggak ketemu sama Allah, nggak ditanya. Kadzalikal yauma tunsa. Hari ini engkau aku lupain. Naudzubillah. Quran, ayo. Ini udah malam ke-25, ntar malam insya Allah pelaksanaan ibadah. Ayo perbanyak kita tadarus. Apalagi dalam Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang sulit kita dapatin. Tapi kita terus mengejar Lailatul Qadar. Artinya apa? Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya bilang, kalau puasanya hari Jumat, berarti malam Lailatul Qadarnya malam ke-27. Insya Allah kita ngadepin malam ke-27 nanti. Perbanyak kita zikir, perbanyak kita dekatkan diri kepada Allah, agar kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah dan diakui sebagai hamba Allah, mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Insya Allah kita sama saja ibadah seperti 84 tahun, berarti 1000 bulan sekitar 83 atau 84 tahun. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik buat kita di saat pandemi COVID-19 ini, di saat lagi nyebarnya virus corona. Sekarang alhamdulillah Pak, berangsur nih berita di mana-mana udah mulai berangsur berkurang. Ya enggak? Jakarta Utara udah sekarang zona hijau. Kapolres Jakarta Utara sudah mengumumkan bahwa Jakarta Utara sudah termasuk zona hijau. Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan, ada 13 kecamatan yang tidak sama sekali kena. Termasuk kecamatan saya, Tarumajaya. Nah itu nggak kena, alhamdulillah. Dan paling banyak di Tambun Selatan. Nah ini mudah-mudahan ya Jakarta pun DKI sama Pak. Hingga mudah-mudahan setiap waktu berangsur turun. Insya Allah hingga sesuai aturan dari Bapak Anies, hingga PSBB itu habis tanggal 22
22 Mei, berarti hari Jumat depan 22 Mei, insya Allah Lebaran kita bisa silaturahim kumpul. Amin. Kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Fatwa MUI juga sudah bilang bahwa boleh bikin sholat Id, sholat Jumat berjamaah, karena memang kita lihat Indonesia ini udah sedikit, terutama Jakarta ya kan, grafiknya terus menurun. Insya Allah semua yang pada terkena Allah berikan kesehatan. Jangan sampai kita yang sehat Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, dan Allah jauhkan dari wabah. Insya Allah kita sehat walafiat. Apa yang kita niatkan yang baik semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berharap Ramadan tahun ini Ramadan yang memang benar-benar lebih baik dari Ramadan yang lain. Insya Allah kita berjumpa kembali, ya enggak, kita ketemu Ramadan lagi, kita bersedih tinggal Ramadan. Sedihnya mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Dia bersedih orang-orang yang melaksanakan ibadah. Tapi orang yang gak pernah melaksanakan ibadah Ramadan ya malah girang dia. Wah, alhamdulillah kagak puasa lagi, merdeka. Wah, itulah yang disebut orang-orang yang bukan panggilan iman. Karena sudah panggilan iman, insya Allah titel yang kita dapetin la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dah kita buka kayaknya nih, udah ini aja dah, enak ngomong ampos apa buat ya teh, harus enak kali kayaknya dia emang gitu ya. Udah ini aja ya, kalau ada ya, kalau ada ya kalau ada ya, kalau agak bagaimana kayak usahain juga ada ya. Ini aja Bapak-bapak semuanya, para orang tua, para guru yang ada di sini, ketua RT, ketua RW, dan ntar ada sambutan juga dikit dari guru kita. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Terakhir, sebelum saya tutup, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah berikan kita keberkahan, keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan kita doain anak-anak kita yang disantuni senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, insya Allah bisa melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan beasiswa dari kita semua, insya Allah menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dari saya mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.